kita mulai kuliah analisis multiskala kita. Kita sampai ke video apa nih? 13 ya kalau salah. 13. Kita akan bahas fenomena analisis matematis, fenomena dengan faktor ketidakpastian atau uncertainty. Kita sudah bahas ini di video 11-12 ya kalau salah. Kita bahas di video 11 itu adalah yang variabelnya discrete, sedangkan yang nomor 12 variabelnya continuous. Nah, pada 13 dan 14 ini kita akan bahas problem yang sama, tapi kita lakukan analisis dengan simulasi Monte Carlo. Nanti kita bisa bandingkan bagaimana hasilnya dan juga mana yang lebih praktis, saudara bisa menjustifikasi sendiri. Kita lihat dulu contoh yang pertama, yaitu yang discrete variable yang sudah kita kerjakan secara analitis. Misalnya ini kita lihat newsboy problem, contoh yang sangat terkenal nih. Penjual koran menyediakan sejumlah koran, diantaranya harian Cakrawala. Ia beli koran dengan harga CB 1.500 per eksemplar dan menjualnya dengan CS 2.000 per eksemplar. Jumlah pembeli koran tersebut tidak pasti dan membentuk pola distribusi probabilitas sebagai berikut. Nah, ini yang datang itu antara 23 sampai 30 ya, 23, 24, 25, 26, 27 dan seterusnya. Probabilitasnya datang 23 adalah 3%, 24 adalah 9%, 25 14% dan seterusnya. Jumlahnya 1 ini terus karena fraksi. Kemudian problemnya adalah penjual koran itu harus menyediakan koran berapa di pagi hari sebelum penjualan, agar supaya keuntungannya per hari rata-rata dalam jangka panjang maksimum. Nah, kalau problemnya apa toh? Kalau dia sedia terlalu sedikit, misalnya sedia 23, ada kemungkinan yang datang itu lebih dari 23, misalnya 27, 28, 26. Nah, yang lainnya karena korannya hanya 23, yang ada beberapa yang tidak kebagian koran, artinya tidak jadi beli. Nah, ini bagi dia, wah ini kalau saya tadi sedia koran lebih banyak, kan sini saya untung, nah, lebih banyak. Oke, jadi dia coba memberi lebih banyak mesinnya. Tapi kalau terlalu banyak, saya beli 27, kalau laku 27, wah bagus, karena dia bisa untung lebih banyak. Tapi kalau yang datang pembeli hanya 24, padahal dia beli koran 27, berarti ada 3 yang sisa. Dia sudah beli, tapi tidak bisa dijual karena koran itu tidak bisa dijual hari berikutnya, ya sudah basi beritanya. Jadi kalau terlalu banyak juga nanti akan sering rugi karena korannya tidak terbeli. Tapi keuntungannya kalau terbeli itu akan lebih banyak. Lalu dia harus mengkompromikan itu sehingga keuntungannya per hari itu nanti rata-rata maksimal untuk banyak hari. Oke, ini kita kerjakan dengan analitis sudah kita bahas di video 11. Ini sudah. Nah, cuman saya beri ralat sedikit. Kemarin saya hitung pakai kalkulator itu keuntungan per hari rata itu. Entah bagaimana ternyata itu salah pencet atau gimana, itu angkanya salah, saya memasukkan kalkulator. Yang betul saya koreksi itu satu, yang atas sendiri itu 23, kalau beli 23 itu untungnya 11.500 di koran Cakrawala. 24 11.940 dan seterusnya. Sehingga kalau dari analisis matematik seperti ini, kita bisa simpulkan dia akan untung paling banyak per hari rata kalau dia sedia koran 25, ya untungnya sampai 12.190. Kalau terlalu banyak 30, misalnya dia juga untungnya hanya 8.200. Oke, nanti ini adalah dengan analitis.
Sorry, ini bukan 26 ya. Ini harusnya 25 ya. Kalau ini yang paling tinggi berapa tuh? 25. Saya salah tulis ini. Ini harusnya 25. 25, saya koreksinya dulu. Saya cari pulpen. Pena warnanya biru saja. Harusnya berapa? 25 ya. Karena dari tabel itu yang tertinggi adalah 25, 25 dan 26 itu hampir sama itu. 12.190 dan 12.180. Tapi kita kalau selisih sedikit Rp10 ya, kita pilih 25 saja. Oke. Kita save. Kita simpan langsung saja. Nah, sekarang ini akan kita kerjakan dengan Monte Carlo. Oke, Monte Carlo. Kita sebenarnya sudah saya kerjakan sampai selesai. Tapi kalau saudara saya beri hasilnya mungkin agak sulit mengikuti ya. Supaya lebih mudah saya buat dari awal lagi. Oke, gini. Jadi yang diketahui ini CP harga belinya 1.500, harga jualnya 2.000. Probabilitas pembeli 23, 24 sampai 30, probabilitasnya itu 0,03. Dan nanti kita cari K itu adalah penyediaan korannya. Kalau misalnya 23, average profitnya berapa, 24, average profitnya berapa, seperti di analitis. Lalu kita bandingkan dengan yang analitis, kolom berikutnya di M itu, analitis, lalu kita cari errornya. Nah, ini errornya masih 100% semua. Karena harga awalnya belum ada, harga simulasi Monte Carlo-nya belum ada. Nah, kita kerjakan sekarang dengan Monte Carlo. Kita harus mensimulasi pembeli yang datang itu. Bagaimana kita mensimulasi peristiwa penjual koran itu jika distribusi teoritisnya seperti itu. Maka apa yang kita lakukan? Kita generate number, random number. Kemudian diantara itu jatuh di angka yang mana? 0 sampai 1 itu jatuh di mana? Lalu yang probabilitasnya 0,03 kita beri rentang. Kalau pas jatuh di antara 0 sampai 0,03 itu pas 23 yang keluar. Kalau jatuh di rentang berikutnya 24. Jadi range-nya berapa ini? Nanti diikuti dulu ya. Ini adalah dari 0 sampai 0,03. Gini. Lalu yang bawah itu 9% atau 0,09. Jadi berapa? Kita beri rentang area antara 0,03 sampai 0,3 tambah 9, 0,12. Oke. Berikutnya tambah 14 lagi, 0,12 sampai tambah 14, 26 ya. Nah, sekarang 26 tambah 21 adalah 47. Sampai 47. Oke. Sekarang berikutnya tambah 23 adalah 70. Salah ya. 0,47
0,47 sampai 0,70. Kemudian 28 itu adalah 0,15. Jadi antara 0,70 sampai 0,85. Kemudian 11 berarti antara 0,85 sampai tambah 11 0,96. Lalu ini dari 0,96 mestinya sampai 1. Nah, begini. Jadi kita mikirnya gimana nanti? Kita simulasikan, kita generate bilangan atau munculkan bilangan random. Kalau bilangan random itu pada range yang paling atas, berarti yang muncul adalah 23 pembelinya. Kalau di antara 0,26 sampai 0,47 berarti pembelinya 26. Kalau di antara 0,85 sampai 0,96 pembelinya adalah 0,11. Jadi kalau kita betul-betul bisa mengenerate bilangan random dan kita masukkan di range ini, bilangan random antara 0 dan 1 dimasukkan di sini, maka kalau kita justifikasi berdasar letaknya di mana tadi, range itu tadi, maka kita akan bisa mensimulasi pembeli datang itu nanti seperti apa dalam praktek di pasar, ya, atau di pinggir jalan, ya. Karena ini ya makin probabilitasnya makin tinggi, berarti kita beri rentang yang lebih lebar. Yang 0,23 ini rentangnya makin tinggi, sehingga nanti kemungkinannya keluar juga makin banyak. Oke, kita laksanakan. Kita munculkan random number antara 0 dan 1. Instruksinya gimana ini? Sama dengan random. Instruksinya RAND 0 sampai 1. Range-nya standar, berarti kurung buka, kurung tutup, tidak usah diisi, itu berarti range-nya 1. Nah, sorry, ini kok belum salah saya. Range kurang D. Yap. Ya, ada plusnya. Range kurung buka kurung tutup, ya 0,26 6128. Komanya mau lebih teliti, misalnya 6 angka di belakang koma boleh. Kita tambah 1 desimal. Ini ya, oke. Sekarang ini masuk mana? 0,261 itu kan diantara berapa? 0,26 sampai 47. Jadi ini harusnya 26 ini yang keluar korannya ini. Nah, sekarang kita cek masuk di daerah mana. Jadi kalau ditangkap masuk di daerah 23, nanti masih 23 isi, 24 isi, 25. Nah, terus gitu ya. Kapan ketangkap di sini? Kita beri edit ya. Ini adalah sama dengan if ya. If apa? Ini harus antara 0 sampai 0,03. Jadi kalau di atas 0,03 jelas tidak. Jadi kalau if randomnya ini ya, kita geser nanti ke kanan untuk berbagai posisi, tapi ke kanannya tidak boleh geser. Jadi ini kita beri dolar di B-nya ini. If B17 yaitu bilangan random itu lebih besar tidak ada di sini ya, lebih besar dari 0,03 maka titik koma. Nah, ada software yang pakai Excel yang pakai titik koma ya, boleh saja kita familiar dengan alat kita, dengan Excel kita 0,03. Kalau itu terjadi berarti di luar range, di atas range itu berarti nilainya 0.
Kalau di bawah 0,03, nah itu masih harus kita cek lagi. Karena kalau di bawah 0 berarti tidak dipakai. Kalau yang di atas 0 baru kita pakai 23. Jadi ada double if. Kita pakai if kurung buka lagi B17 lagi, beri dolar lagi, lebih besar, yang supaya diterima kan lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 atau lebih besar sama dengan saja, lebih besar sama dengan saja, lebih besar sampai batas 0,03 masih dipakai ya, jadi sama dengan tadi berapa? 0,0 sebentar, if 0 ini lebih besar dari 0 maka nilainya 23. Kalau tidak nilainya 0. Kurung tutup. Nah, saudara ikuti ini ya. Kalau lebih besar dari 17, kalau B17 lebih besar dari 0,03 itu 0. Jika lebih kecil ada dua kemungkinan masih kan. Kalau lebih besar dari 0 atau sama dengan itu kita beri angka 23. Kalau lebih kecil dari 0 itu 0. Nah, ini tidak 0,87, ini 0. Nah, sekarang ini kita geser. Nanti ketangkap di mana ini angka itu. Oke, edit. Nah, sekarang yang kita kerjakan yang sebentar ini kok malah ke sana. Kita beri lagi. Oh, sorry, saya ulangi. Harusnya tidak edit ya, harusnya ini harusnya ya copy dulu jadi isian dulu ya, isian dulu kita geser dulu supaya ada persis dulu tadi saya. Nah, ini instruksinya sama. Sekarang kita ubah. Ini gimana? Batasnya aja yang berubah. Kalau 24 itu batas atasnya adalah 0, berapa tadi? Kita lihat 24 itu adalah 0,03 sampai 0,12. Berarti kita ganti ini 0,12. 12. Lalu kecilnya adalah 0,03. Ini kita ganti 0,03. Kalau itu terjadi nilainya adalah 24. Kita cek B17 lebih dari 0,12 itu 0. Kalau lebih kecil ada dua kemungkinan. Kalau lebih besar dari 0,03 itu 24. Kalau lebih kecil 0. 24-nya terlalu angka 2-nya kebanyakan. Nah, gini. Kita tarik. Nah, sekarang 25 sama aja. Ini range-nya diganti. Kalau 25 tadi berapa tadi? 25 itu 12 sampai 26. Berarti ini 26. Ininya 12 dan angkanya ini diberi 25. Kita cek 0,26 kalau lebih besar 0, kalau kurang ada dua kemungkinan. Kalau lebih besar dari 0,12 itu 25, kalau tidak 0. Oke. Ya. Sekarang 26. Sama aja, range-nya kita ganti 26 itu 26 sampai 47. Jadi ini 47. Ini 26. Ini nilainya 24.
Iya, 26 sampai 47 adalah 24. Enter. Nah, ini terjadi kan antara 0,387 adalah antara ini tadi, antara range 0,24 tadi masuk sini 24. Sekarang kalau 27, kita lihat range-nya berapa? 27 adalah 47 sampai 70. Jadi ini kita ganti 70. Ini kita ganti 10, 47 tadi ya. 47. Nah, ininya adalah 27. Tadi saya salah waktu 26 itu harusnya 26 angkanya. Nanti kita koreksi. Sekarang yang 27 dulu. 0,7, 0,4. Oh, ini kurang koma. 27, 0 ya. Ini tadi salah, ini bukan 24, ini 26. Ya, dicek. 24, ini 25, ini 26, ini 27. Sekarang ini 28. 28 adalah range-nya adalah, kita lihat di sini 70 sampai 85. Jadi ini 85. Ini 70. Dan ini mendapat angka 28. 28 tinggal 8 saja. Oke. Sekarang kalau 29, ini range-nya adalah antara 85 sampai 96. Jadi itu adalah 96. Ininya adalah 85. Ininya 29. 0,85, 96, 29. Oke. Sekarang yang 30 terakhir. Ini if ininya 1 ya. 1 kita beri 00 aja supaya konsisten aja. Oh sorry, yang di satu bukan situ. 1,00 lalu titik 2 20. Nah, ini dihapus delete. Ini ya, kalau besar dari 1 itu 0, kalau kurang itu dicek B17 nya apakah lebih besar dari 96. Ini harus diubah ke 0,96. Kalau terjadi itu nilainya 30 ya. 96 1 30 ya, betul. Nah, jadi kalau ini 0,84 ternyata 28. Nah, sekarang ini pencar-pencar letaknya gabung aja. Jadi ya pada titik pertama itu nomor 1 itu I-nya berapa hari pertama itu? Ya, hari pertama. Nomor itu hari, nomor hari. I-nya berapa? Ini kan harus mengambil 28. Gimana caranya? Cari maksimumnya juga boleh, bisa juga dijumlah saja boleh. Jumlah karena lainnya 0. Nanti akan ketemu I-nya. Oh sorry, ini harus saya beri sama dengan dulu. Edit sama dengan
Ini saya keliru. Harusnya kesini dulu, ini sama dengan bukan C17, sama dengan jumlahan dari ini sampai sini ya. Kita harus pakai rumus. Bentar, kok ini sama dengan, atau langsung aja lah, ini aja. Kita minta summation, rumus auto sum jumlah. Nah, ini sudah di situ. Kita lihat. Nah, hari pertama itu I-nya adalah 26. Hari kedua ulang lagi seperti tadi. Kita minta isian persis dengan itu. Ya, sampai nomor berapa? Setelah titiknya mau sampai berapa? Sebenarnya kita minta 1000 aja lah. Aduh, lepas ya. Nah, ini kita lihat dulu. Kan kita lihat di sini. Hari pertama yang datang 26, hari kedua datang 27, hari ketiga datang 24. Hari kelima datang 27, 6, 29 dan seterusnya. Ini adalah simulasi Monte Carlo untuk mensimulasi jumlah pembeli koran yang datang setiap hari. Ini baru hari ke-82, kita teruskan sampai ke hari berapa hari ini supaya cukup banyak sampelnya untuk ngambil rata-rata itu. Let's say 1000 hari isian. Teruskan ke 1000 sekarang. Tunggu saja sampai 1000. Misalnya kita ambil 1000 sampel. 1000 kelebihan. Nah, kita potong aja. Kita bersihkan. Ini ya, ini adalah simulasi sampai 1000 hari. Pembeli yang datang seperti itu. Nah, sekarang kita hitung. Pembelinya bervariasi, sudah kelihatan. Sekarang kita hitung untungnya sekarang. Profit itu dari sales dikurangi cost, atau penjualan dikurangi harga beli. Salesnya sama dengan apa? Ya, sama dengan, nah ini ada dua kemungkinan. Kalau yang datang lebih sedikit dari penyediaan koran, maka yang laku adalah sesuai yang datang. Misalnya kita sedia koran 25 ini, kita sedia 25 misalnya, maka kalau pembeli 23 yang laku juga 23, pembeli 24 yang laku juga 24, pembeli datang 25 yang laku 25, ya, pembeli yang datang 26 lakunya tetap 25, 27 lakunya cuma 25 karena kita menyediakan koran K. Jadi bukan pembeli ini sebenarnya, ini bukan pembeli tapi adalah persediaan. Ini huruf besar saja. Persediaan. Ini kok dikira matematik.
Ya, cuman ketigaan gini aja. Oh, mana tadi? Seharusnya bukan pokok pembeli itu. Pembeli persediaan, kita ganti persediaan tadi. Ya, persediaan K25. Oke, jadi ini sekarang kita isi. Terus dulu. Persediaan berapa? Misalnya persediaannya tadi kita ambil 25. Jadi jika, sekarang if kan, pembeli itu adalah I, ya, I lebih kecil dari 27, dari yang kita sedia berapa tadi? 25 itu ini. Tapi kita harus kasih dolar. Sini dolar, ini juga dolar. Kalau pembelinya kurang dari itu, maka apa? Yang laku adalah sama dengan ini tadi, jumlah K itu tadi, jumlah I-nya, jumlah pembeli datang 26 ini. Jadi I itu adalah K17 lagi kali harga jual. Ini 2000 kasih dolar, diberi dolar. Ini kalau yang datang kurang dari koran yang kita sediakan. Kalau lebih banyak, maka apa? Yang laku tetap persediaan kita, yaitu E9. Ya, persediaan kita adalah E9. Karena lakunya mau tidak mau harus hanya 25, karena korannya hanya 25. E9 kali harga jualnya. Ini harus pakai dolar. Ini kurung tutup. Ya. Ini 26.000. Ya. Pembeli datang 26. Tapi koran kita hanya ada 25 ya. Jadi yang laku cuma 25. Jadi penjualannya ya 25 kali 2.000, 50.000, cocok. Sekarang harga belinya ya sama dengan E. Ini tadi E9. Ini sama dengan dulu, saya lupa belum sama dengan E9 beri dolar kali C belinya ini E6 kita beri dolar, yap, beli kita 25 kali 1.500 sudah 1.750. Profitnya sama dengan
sales dikurangi cost. Nah, lalu kalau dijumlah rata-rata kita kan perlu menjumlahnya dulu. Kita sum dulu. Nah, kalau baru sehari ya sumnya ya sama dengan yang satu hari itu aja. Nih, profit. Ininya profitnya per hari rata-rata ya cuma satu ya, tulis sama dengan ini. Bentar, ini kok sama dengannya kok di sini. Ini saya coret. Sum itu sama dengan P. Bentar, 17 ya. Saya tadi salah pencet. 0 sama dengan O. Sama dengan aja lah. Ini sama dengan ini. Ya, average-nya ya sama. Nah, dengan ini. Sorry, saya lupa belum nulis sama dengan sum. Duh, sorry. Ini O17. Oh, sudah ada 2 kali sama dengan O17 sudah. Saya ulangi aja. Kok aneh-aneh. Sama dengan ini adalah sama dengan ini sumnya ini. O17 saya enter. Ya. Nah, sekarang ini berikutnya sama ini. Sampai ke profit. Ini isian ke bawah. Nah, ini sumnya sekarang beda. Sumnya sama dengan apa? Sama dengan sum sebelumnya ditambah sum hari itu. Ya, tambah profit hari itu. Sum sama dengan sum sebelumnya ditambah profit hari itu. Enter. Average-nya adalah sum dibagi jumlah hari. Jumlah hari adalah ini 2. Enter. So, ini saya kok malah belum saya enter nih tadi. Sum ini kok malah sum itu sama dengan ini plus ini ya. Sum sebelumnya ditambah profit hari itu. Enter. Nah, sekarang ini sama dengan sum dibagi jumlah hari ya. 11.50. Nah, sekarang bisa kita tarik sampai hari ke berapa ini? Isian sampai ke hari itu berapa yang ada tadi? Sampai hari ke ini masih gitu ya. Sebentar, kita cek dulu. Betul nggak? Ini ya. Loh, di atasnya kok hilang tadi? Sebentar, kok jadi hilang? Di atasnya ini apa tadi? Ini
Kok hilang tadi? Ini kok sekono-kono hilang. Oh, ini angkanya harusnya tidak sampai sini. Average profit ini tadi apa tadi? Ini sum harusnya. Sum itu adalah sum. Lalu di sini adalah average profit, lalu ini average profit ya. Average profit dalam, kalau di satuan adalah rupiah. Tadi budgetnya keliru, saya tadi terhapus itu, Rp per hari ya. Kita beri center saja. Kita pasang benda bold center ya. Sekarang ini sumnya sama dengan tadi kan, sama dengan date, sama dengan ini juga sama date, sama dengan ini. Yap, itu untuk hari pertama. Hari kedua ini sumnya sudah dijumlah ini, jadi sama dengan ini, saya edit dulu. Sama dengan jadi situ sama dengan ini plus ini. Yap, lalu ini tinggal sama dengan, nah ini keliru nih tadi, sama dengan sum dibagi jumlah harinya. Jumlah harinya nomor 2 itu ini. Nah, kalau keuntungannya 12,5. Nah, sekarang baru kita tarik. Ini hari ketiga. Keliru nih tadi kita. Ini kita hapus dulu aja ya. Kita bersihkan. Nah, sekarang kita ulangi lagi nariknya. Kita dari nomor 2 ya, sales isian, kita tarik ke bawah. Sampai berapa tadi? 1000 sudah ya. Oh sorry, belum sampai 1000. Ya udah betul. Sekarang kita lihat average profitnya bervariasi ya, dari 12,5 ini sama terus. Kenapa?
karena kebetulan pembeli korannya itu selalu lebih besar dari 25 ya. Oke, jadi pembelinya sehingga sama terus. Nah ini baru berubah. Nah, ini pembelinya 24 baru berubah. Nah, sekarang kita beri desimal yang sama saja. Tidak usah pakai desimal, kita pakai angka saja. Sorry, sampai sini. Kita beri angka. Angkanya adalah kita ubah di sini. Kita pakai angka saja. Nah, oke, sekarang 12.000. Nah, keuntungannya rata-rata ini. Nah, kalau sampelnya kita perbanyak, ini kira-kira akan konstan. 12, 22. Nah, kita tarik sampai ke sana. Isian. Nah, ini teruskan sampai 1000. Sampai ke paling bawah. Sampai ke paling bawah, agak lama ini. Kelebihan. Nah, ini kita hapus, bersihkan. Ya, udah bersih. Nah, rata-rata kita ini 12.225. Ini kira-kira sudah konstan belum? Nah, kita lihat variasinya kan sudah tinggal sedikit sekali ini. Sampai ke 1000 ini sudah 12.230 ya, perubahannya kecil-kecil ya. Oke, ini sampelnya sudah segitu ya. Kalau apa tambah lagi boleh, tapi ini praktis sudah stabil ini. Maka yang betul adalah ini 12.225 kita masukkan di sana. 12.225 itu adalah R1016. Kita catat aja dulu di sini. Sama dengan R tadi nomor 1016. Ini sama dengan average yang di sana tadi. Nah, kita masukkan di sini. Pada saat 25, K-nya kita siap berapa tadi? Kita sedia koran 25, pembelinya sediaan K. Ini kok geser ke sana. Ini harusnya di cut saja. Pindah ke sini ya. Di paste. Yap. Persediaan 25 ya, 25 kita average untuknya 12206. Nah, terus saja di sini sama dengan berapa tadi? 12206 ya, begini 25. Sekarang kalau errornya 0,13%. Kalau sekarang 26, kita isi aja persediaan 26, 26, enter. Nah, untungnya tadi sudah kita pindah ke sini 12138. Sorry, 8. Ya, begini. Nah, itu kita bisa cari yang lain-lain. Ini sudah saya kerjakan, tidak usah saya ulangi lagi. Pakai aja yang sheet 1. Nah, ini sudah saya kerjakan. Hasilnya seperti ini. Average profitnya ini. Yang analitis adalah yang di kolom berikutnya. Terlihat ini margin errornya berapa?
ini hanya sekitar dekat sekali, ini hanya sekitar berapa, tidak sampai 1% ya. Jadi Monte Carlo kita dengan sampel berapa tadi, 1000, itu relatif sudah mendekati analitis. Nah, ini adalah metode Monte Carlo. Kita tidak melakukan sigma ataupun integral, semuanya kali bagi, minta tolong ke komputer, hasilnya ini mirip dengan yang analitis. Nah, ini adalah petunjuk untuk mencoba atau contoh untuk melakukan simulasi Monte Carlo untuk fenomena uncertainty yang melibatkan discrete variable. Ini saya pindah saja, ini bukan pembeli, jadi pindah dulu saja, saya cut, harusnya di sini, saya pindah, yap, tapi ini bukan pembeli, tapi adalah persediaan. Persediaan koran kita K sama dengan, oh sorry, K-nya malah betul di situ ya. Oke, kita enter dulu. Salah satu ini harusnya di sini, cut. Sorry, tadi cut. Pindah sini. Jadi gimana? Jadi cut. Sorry, ini malah ini saya pindah saja. Saya pindah sini. Paste-nya kok enggak ada. Ini saya cut. Oh, ini ada foto yang saya nempel situ. Saya ulangi. Pas gini aja. Ini saya pindah dulu. Ya, ini saya cut. Kemudian saya pindah di sini, paste. Nah, K-nya sekitar ini pakai persediaan tanda kurung ya, K-nya sekian, enter. Sudah. Sekarang ini saya pindah aja ini, geser satu dikit, cut, saya pindah ke sini, paste ya, tapi ininya jelek. Oh ya, sudah terpaksa kita ganti aja, geser sini dikit supaya memperindah saja, cut. Wah, kena foto lagi. Ini kita cut, ini pindah saja ke sana, cut, pindah sini. Saya cut dulu, saya pindah sini. Ya, ini sudah betul ya. Supaya lebih rapi saja. Nah, ini kelihatan bahwa dengan Monte Carlo errornya praktis sangat kecil ya. Ini yang pekerjaan saya kemarin, sama aja dengan yang kita kerjakan tadi. Errornya hanya sekitar 0,% ya. Oke, kita akhiri contoh ini. Silakan dicoba berkali-kali sampai kita paham betul metode ini, metode Monte Carlo untuk uncertainty ini. Terima kasih. Kemudian kita nanti lanjutkan di video berikutnya. Kita akan membahas bagaimana simulasi Monte Carlo untuk variabel yang continuous. Ini sekarang silakan pelajari dulu yang kalau untuk discrete ini. Terima kasih.